Was-was perang, Biden tarik pasukan militer AS dari Pulau Pasir. The acquisition of these weapons, both for our Navy and for our Air Force as well, to deter any act of aggression against our country. We hope and pray that doesn't spread to other countries. But we're also very worried about what's happening in the Indo-Pacific, and this is about Australia being prepared and making sure that we can stare down any active bullying against. Dipikir gampang dan mudah mengambil alih seperti itu. Dipikir gampang dan mudah mengambil seperti itu. Saya bawa kapal perang kita dan tidak ada rasa takut sedikit pun di hati saya untuk melakukan itu. Kita tidak boleh mengizinkan negara kita pecah. Kita tidak boleh izinkan masyarakat kita pecah. Kita tidak boleh izinkan Indonesia terancam. Karena itu kita bertarung dengan baik, dengan semangat. We're considering all options available to us, and our relationship with Indonesia is very important to us, and we're mindful of that. Indonesia is an independent sovereign country, has its own Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin memerintahkan pasukan militer Amerika Serikat yang sempat dikerahkan ke Australia kemarin untuk meninggalkan negara tersebut dan memposisikan diri di negara Eropa lainnya. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul dikerahkannya 100.000 pasukan Rusia yang dilengkapi persenjataan canggih di perbatasan Indonesia, selengkapnya dalam program Squadbox CNBC Indonesia. Pada Senin berikut ini, perkembangan militer dan alutsista di Cina dan Rusia dikabarkan sangat cepat. Hal ini tentu membuat Amerika Serikat yang saat ini sedang mengalami permasalahan birokrasi ketar-ketir. Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal John Hinton mengatakan lambat laun Cina dan Rusia akan menjadi negara dengan kemampuan militer terkuat di dunia. Apalagi dengan adanya gangguan dan permasalahan birokrasi di AS, menyebut Cina dan Rusia sebagai ancaman adalah istilah yang tepat karena kecepatan pergerakan Cina dan Rusia sangat menakjubkan, ujar Hinton kepada wartawan di meja bundar Defense Fighters Group. Salah satu contohnya, kata Hinton, adalah perkembangan rudal hipersonik yang dikabarkan berhasil diluncurkan Cina. AS sendiri gagal meluncurkan rudal serupa tak lama setelah pemberitaan hipersonik Cina dimuat media. Dalam 5 tahun terakhir, AS telah melakukan tes hipersonik, sementara orang Cina telah melakukan ratusan, katanya lagi. Bukan cuma militer Cina, Hinton juga menyebut Rusia tetap menjadi ancaman eksistensial terbesar bagi AS, sebab negara Presiden Vladimir Putin ini memiliki 1.500 senjata nuklir. Mereka memiliki 1.500 senjata nuklir yang dikerahkan, sementara Cina punya setidaknya 20% dari itu. Jadi Anda juga harus khawatir dengan Rusia, katanya. Rusia juga sudah memiliki kemampuan hipersonik operasional dengan senjata nuklir, dan mereka terus bereksperimen dengan hipersonik meski tidak secepat Cina. Sebelumnya Cina sempat meluncurkan rudal jarak menengah hipersonik di F-17 pada 2019. Rudal dapat menempuh jarak sekitar 2.000 km, 1.200 mil, dan dapat membawa holodak nuklir. Selain itu, dalam momentum konferensi militer terkait persenjataan dan peralatan beberapa waktu lalu, Presiden Cina Xi Jinping telah meminta kepada pihak pertahanannya agar melakukan pengembangan persenjataan dan peralatan militer negara itu. Mengutip Global Times, seruan Xi ini dimanifestasikan dalam rencana 5 tahun Cina ke-14. Xi menilai langkah ini juga diperlukan untuk menyambut momen 100 tahun Tentara Pembebasan Rakyat di 2027 mendatang. Konfrontasi bersejarah antara pasukan militer Indonesia dan Australia di wilayah Pulau Pasir NTT semakin memanas. Kabar terbaru muncul, unit militer Indonesia dan rakyat NTT berhasil memukul mundur ratusan tentara Australia yang didukung Amerika. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, ribuan tentara Australia sudah berhasil dipojokkan ke dua wilayah di perbatasan Pulau Pasir. Di antara 2.000 tentara Australia yang terperangkap, ada puluhan tentara bayaran Amerika yang juga mengalami nasib yang sama. Kemudian, pasukan Muslim Iran juga mengklaim telah berhasil merebut sengketa yang diduduki Australia, yang menjadi benteng terakhir pasukan angkatan bersenjata Australia di wilayah ini. Kemajuan pasukan khusus Angkatan Bersenjata Indonesia dalam pertempuran kembali terbukti ratusan tentara bayaran asing Amerika yang dibayar Australia kocar-kacir kabur menghindari pasukan khusus Indonesia. Kabar ini dikonfirmasi oleh pejabat Kementerian Dalam Negeri yang tak disebutkan namanya, menyebut ratusan tentara bayaran asing Amerika kabur ke wilayah terpencil Australia. Mereka mencoba melarikan diri dari garis depan dalam kelompok kecil ke wilayah
ke wilayah Australia. Sementara tentara bayaran melarikan diri lebih jauh, ujar pejabat yang tidak disebutkan namanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Asia. Pejabat yang tak disebutkan namanya juga memberikan rincian dari mana para tentara asing itu berasal dari ada sejumlah tentara bayaran berasal dari Inggris dan bekerja di sebuah perusahaan militer swasta. Sayangnya tidak memberikan angka personel dari Inggris. 37 orang tentara bayaran dipastikan berasal dari Inggris, sementara ada 64 orang tentara bayaran dan Amerika dari Amerika Serikat dan 21 orang lainnya dari Perancis. Data ini diungkap pejabat yang tak disebutkan namanya didapat dari laporan penduduk setempat beserta data berasal dari proses pengintaian. Di perbatasan Pulau Pasir ada tentara bayaran Inggris dari perusahaan militer swasta, 37 orang Inggris, 21 orang Perancis, dan 64 orang Amerika. Angka itu diketahui dari data pengintaian awal dan laporan yang masuk dari penduduk setempat. Kata pejabat yang tidak disebutkan namanya, was-was perang, Biden tarik pasukan militer AS dari Pulau Pasir. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin memerintahkan pasukan militer Amerika Serikat yang sempat dikerahkan ke Australia kemarin untuk meninggalkan negara tersebut dan memposisikan diri di negara Eropa lainnya. Perintah tersebut dikeluarkan menyusul dikerahkannya 100.000 pasukan Rusia yang dilengkapi persenjataan canggih di perbatasan Indonesia. Selengkapnya dalam program Squad Books CNBC Indonesia Senin 6 November berikut ini. Perkembangan militer dan alutsista di China dan Rusia dikabarkan sangat cepat. Hal ini tentu membuat Amerika Serikat yang saat ini sedang mengalami permasalahan birokrasi ketar-ketir. Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan AS, Jenderal John Hinton mengatakan, lambat laun China dan Rusia akan menjadi negara dalam kemampuan militer terkuat di dunia, apalagi dengan adanya gangguan dan permasalahan birokrasi di AS. Menyebut China dan Rusia sebagai ancaman adalah istilah yang tepat karena kecepatan pergerakan China dan Rusia sangat menakjubkan, ujar Hinton kepada wartawan di meja bundar Defense Wariters Group. Salah satu contohnya, kata Hinton, adalah perkembangan rudal hipersonik yang dikabarkan berhasil diluncurkan China. AS sendiri gagal meluncurkan rudal serupa tak lama setelah pemberitaan hipersonik China dimuat media. Dalam 5 tahun terakhir, AS telah melakukan tes hipersonik, sementara orang China telah melakukan ratusan, katanya lagi. Bukan cuma militer China, Hinton juga menyebut Rusia tetap menjadi ancaman eksistensial terbesar bagi AS, sebab negara Presiden Vladimir Putin ini memiliki 1.500 senjata nuklir. Mereka memiliki 1.500 senjata nuklir yang terkerahkan, sementara China punya setidaknya 20% dari itu. Jadi Anda juga harus khawatir dengan Rusia, katanya. Rusia juga sudah memiliki kemampuan hipersonik operasional dengan senjata nuklir, dan mereka terus bereksperimen dengan hipersonik meski tidak secepat China. Sebelumnya, China sempat meluncurkan rudal jarak menengah hipersonik DF-17 pada 2019. Rudal dapat menempuh jarak sekitar 2.000 km, 1.200 mil, dan dapat membawa hulu ledak nuklir. Selain itu, dalam momentum konferensi militer terkait persenjataan dan peralatan beberapa waktu lalu, Presiden China Xi Jinping telah meminta kepada pihak pertahanannya agar melakukan pengembangan, persenjataan, dan peralatan militer negara itu. Mengutip Global Times, seruan Xi ini dimanifestasikan dalam rencana 5 tahun China ke-14. Xi menilai langkah ini juga diperlukan untuk menyambut momen 100 tahun tentara pembebasan rakyat di 2027 mendatang.